Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, serta salam hormat saya untuk dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Terbuka Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas izin dan nikmatnya, saya masih bisa diberi kesehatan dan keselamatan sampai dengan saat ini, sehingga saya bisa membuat gagasan dengan topik COVID-19 pada sesi keempat diskusi ini. Pada sesi ini, saya diberi tugas untuk membuat gagasan keterampilan berbicara dengan topik COVID-19. Untuk itu, marilah kita dengarkan penjelasan apa sih COVID-19 itu dan bagaimana COVID-19 itu menular di Indonesia. Kita saksikan pada video ini. Coronavirus disease atau COVID-19 merupakan wabah penyakit yang sedang merabak di daerah kita. Coronavirus pertama kali ditemukan di daerah Wuhan atau Cina, yang konon katanya berasal dari hewan, misalnya kelelawar, ular, dan jenis-jenis tikus lainnya. Kasus infeksi misterius ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus corona atau COVID-19 memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut atau di daerah Wuhan atau Cina. Virus corona diduga dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan. Coronavirus sebetulnya tidak asing bagi dunia kesehatan hewan, tapi beberapa jenis mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru. Sebelum COVID-19 mewabah, sempat dihebohkan dengan kasus SARS atau MERS yang juga berkait dengan virus corona. Dengan latar belakang tersebut, virus corona bukan kali ini saja membuat warga dunia panik. Memiliki gejala yang sama, mirip seperti flu. Virus corona berkembang cepat hingga mengakibatkan lebih parah dari gagal organ. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh virus corona itu sendiri, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi berat seperti pneumonia. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun kemudian ketika bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia, seseorang dapat tertular melalui berbagai cara, yaitu dengan menghirup percikan ludah, darah bersin, atau batuk penderita COVID-19, kemudian pemegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19, kemudian kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19 dan berjabat tangan dengan penderita COVID-19. Tetapi efek lebih berbahaya lagi bila terjadi pada orang usia lanjut, ibu hamil, orang yang sakit, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Kemudian orang yang memiliki penyakit komplikasi itu sangat cepat sekali menular dan bisa mengakibatkan fatal, bahkan bisa menyebabkan kematian. Seiring meningkatnya jumlah kasus infeksi corona pada tahun 2020, pemerintah pusat mengeluarkan himbauan dan kebijakan guna mencegah luasnya penyebaran virus ini, dengan sekolah diliburkan, kemudian perkantoran menjalani program WFH atau work from home, kemudian mal-mal dibatasi jam operasionalnya, begitu juga pasar tradisional, tempat keramaian, kafe-kafe, semua dibatasi.
untuk mencegah mewabahnya virus ini. Meski begitu, dalam waktu singkat jumlah orang positif terinfeksi virus ini meningkat dalam waktu yang tergolong cepat. Penyebaran infeksi virus corona Indonesia dibagi menjadi beberapa klaster. Klaster pertama yaitu di Jakarta. Waktu itu ada warga negara asing dari Jepang menularkan ke pasien 01 dan beberapa orang lainnya. Kemudian klaster kedua atau import case, artinya para pasien tersebut tertular dari mereka perjalanan ke luar negeri, sehingga menularkan ke yang lainnya. Gejala infeksi COVID-19 memang tidak spesifik. Infeksi corona atau COVID-19 bisa menyebabkan penderita mengalami gejala flu seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Atau gejala infeksi pernapasan berat seperti demam tinggi, batu berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Namun, secara umum ada tiga gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus, yaitu demam tinggi hingga 38 derajat Celcius, kemudian sesak napas, kemudian hilang indera penciuman, dan menurut peneliti, gejala COVID-19 muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Kapan kita harus ke dokter? Segera ke dokter bila Anda mengalami gejala seperti di atas yang saya jelaskan tadi: demam di atas 30 derajat, sesak napas, hilang indera penciuman, dan juga batuk-batuk. Jika terjadi gejala muncul 2 minggu setelah kembali dari daerah atau bepergian keluar kota, bahkan dari luar negeri sekalipun, dan ataupun berinteraksi kepada penderita COVID-19, dan bila Anda mungkin terpapar dan tidak mengalami gejala, Anda tidak perlu pergi ke rumah sakit dan memeriksa diri. Cukup Anda berada di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain, bahkan dengan keluarga Anda sendiri. Itu untuk demi keselamatan Anda, diri Anda, saudara Anda, dan keluarga Anda, dan orang-orang terdekat Anda. Pengobatan virus corona belum bisa diobati. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus, yaitu merujuk penderita COVID-19 menjalani perawatan dan karantina di rumah, memberikan obat peredam demam yang aman dan sesuai kondisi, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup, banyak minum air sehingga terjaga kadar cairan tubuhnya. Virus corona adalah virus yang sangat berbahaya bagi manusia. Virus yang menyerang saluran pernapasan dan sudah memakan ribuan bahkan puluhan ribu manusia di seluruh dunia. Di Indonesia tercatat hampir 1 juta lebih sampai dengan hari ini terpapar COVID corona. Dengan merebaknya virus ini, sebaiknya kita masyarakat mentaati peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Mencuci tangan, menjaga jarak, menjaga kebersihan, baik itu di dalam maupun di luar rumah, agar semua bisa terjaga dan terhindar dari COVID-19. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, terutama bagi saya sendiri dan pun keluarga saya. Dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari segala mara bahaya. Dan saya akhiri,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.